Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereaksi sebuah konten dari Mbak Nadia Omara. Ini guys, channelnya. Subscribe dia ya. Channel udah terverifikasi. Saya akan mereaksi sejarah tentang Woodstock atau festival musik yang ada di Amerika Serikat. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lihat konten Mbak Nadia. Hai Mbak, Assalamualaikum. Saya subscribernya Mbak. Mohon maaf, saya mereaksi. Oke guys, kita lihat. Let's play. Bahkan banyak yang menganggap bahwa festival ini adalah puncak perayaan kaum hippies dan juga ajang pesta pora untuk siapapun yang menolak agresi militer Amerika pada saat itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan sebuah cerita tentang sejarah dunia musik yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kisah ini berkaitan dengan festival musik yang aku yakin kali pasti bakal bikin kalian tercengang. Karena ini tuh bukan hanya cerita tentang konser pada umumnya aja, acara ini bahkan diakui sebagai festival musik yang berpengaruh pada sejarah Amerika. Ada kisah mencekam tentang peperangan, ada soal cinta kasih, sampai penyalahgunaan narkoboy yang menyelimuti kisah festival ini. Gimana tuh dari konser kok bisa nyambung ke cerita perang juga? Itu makanya penasaran kalian kan, jadi nggak usah kita lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, check it out. Oke, jadi festival musik yang akan aku ceritakan ini adalah festival musik yang dinamakan Woodstock Music and Art Fair 1969. Selanjutnya kita sebut Woodstock aja lah, ya, biar pendek. Nah, konser ini, pertama kali diadakan di Bethel, New York pada tanggal 15 Agustus sampai 17 Agustus tahun 1969 dan menjadi festival musik terbesar pada tahun 1960-an loh. Tapi ini tuh bukan hanya acara hiburan semata aja, melainkan juga sebagai seruan damai dan anti perang dengan mendatangkan tuh bintang-bintang papan atas, bintang-bintang ternama seperti ada Jimi Hendrix, ada Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, ada Richie Heaven, Richie Heaven, The Who, The Grateful Dead, dan Santana. Banyak kan? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Woodstock 1969 ini, aku jelasin dulu sedikit ya tentang asal mula festival ini bisa terjadi. Nah, jadi ceritanya pada tahun 1955 sampai 1975 terjadilah kan yang namanya Perang Vietnam atau disebut juga Perang Indochina II. Sebenarnya ada juga nih cerita tentang Perang Indochina I. Kalian bisa riset sendiri lah di Google ya, yang berkaitan dengan Indochina I nih. Nah, yang berkaitan dengan Amerika ini ada di Perang Indochina II. Jadi yang aku ceritain ya yang dua aja lah ya. Nah, jadi saat itu Vietnam kan terbagi menjadi dua wilayah, wilayah Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Nah, pembagian wilayah ini dibuat berdasarkan Konferensi Jenewa pada tahun 1954 di Swiss. Nah, Vietnam Utara ini dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota Hanoi, sedangkan Vietnam Selatan terbalik aku ya. Betul lah, Vietnam Selatan dipimpin oleh Ngo Dinh Diem dengan ibu kota Saigon. Nah, Vietnam Utara ini berideologi komunis, sedangkan Vietnam Selatan berideologi kapitalis. Jadi memang kayak beda ideologi lah mereka ini ya. Nah, kenapa dua negara ini bisa perang? Bisa kalian tebak? Apa? Betul ya, karena perbedaan ideologi tadi. Sebenarnya Ho Chi Minh tadi yang juga seorang tokoh pergerakan nasional Vietnam mengharapkan Vietnam ini bisa bersatu aja. Tapi sayangnya ideologi mereka itu berbeda. Apalagi saat itu kondisi global juga belum stabil karena memang perang dunia kedua antara blok barat dan blok timur juga ya kan. Nah, itulah kenapa urusan ideologi ini jadi masalah besar hingga sampai menyebabkan peperangan. Nah, di perang ini Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dari Kuba gitu kan. Yang juga memang sebenarnya mereka ini berideologi komunis. Nah, sedangkan Vietnam Selatan ini didukung oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, Filipina gitu. Nah, Amerika yang juga berideologi
lagi kapitalis, tentu ya nggak mau dong pengaruhnya di negara-negara Asia itu hilang kan. Itulah kenapa dia ini bersedia untuk membantu Vietnam Selatan dengan mengirim banyak bantuan tuh. Bantuan apa? Bantuan perang, tapi dari mulai senjata, dana perang, termasuk mengirimkan pasukan tentara loh. Bantuannya juga nggak main-main lah, Amerika pula. Dari salah satu sumber yang aku baca nih Wak ya, sampai November tahun 1967 pasukan Amerika Serikat nih ya dikirim ke Vietnam tuh udah sampai mencapai 500.000 orang, 500.000 tentara dari Amerika pergi ke Vietnam Selatan. Nah, kebayang berapa banyak orang-orang itu. Akhirnya ya udah, serangan demi serangan pun dilancarkan, korban pun mulai berjatuhan. Korban tewas dari pasukan Amerika Serikat tercatat mencapai sekitar 56.000 orang Wak. Itu yang tewas, belum lagi korban yang luka-luka lebih banyak lagi. Dan tercatat ada 156.000 orang menderita luka parah dan cacat permanen. Dan selain itu juga perekonomian Amerika pun juga ikut merosot karena perang ini. Amerika mengalami kerugian mencapai 761 miliar US dollar Wak. US dollar ya, bukan rupiah Wak. US dollar. Dan ada lagi biaya tak terduga mencapai 1,4 triliun US dollar. Banyak kali itu Wak. Ibarat kita beli ayam, nah ayam ini bisa kayak nutupin Pulau Jawa aku rasa. Banyak kali. Nah karena kerugian yang besar ini lah Wak, akhirnya muncul tuh banyak gerakan anti perang. Amerika pun ditentang lah sama warga negaranya sendiri, karena mereka ini dianggap telah menimbulkan kerugian fisik dan juga psikologis terhadap tentara-tentaranya sendiri. Para pemuda Amerika pun juga ikut menentang Wak. Mereka menolak wajib militer karena nggak mau ikut serta dalam perang Vietnam itulah. Apalagi pada saat itu pemerintah ini berencana menaikkan pajak Wak terhadap rakyat. Supaya apa? Supaya bisa menambah bantuan dana di perang Vietnam. Makin susah lah itu masyarakat di Amerika tuh kan. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1967 ratusan ribu warga Amerika ini Wak turunlah nih ke jalan semua untuk demonstrasi. Dan dilansir dari history.com Wak, sekitar ada 100.000 orang tuh berkumpul di Washington DC itu. Dan lebih dari 50.000 orang melakukan long march ke gedung Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Tahu kalian long march kan, yang jalan bareng-bareng beriringan rame-rame menuju ke satu tujuan yang sama. Kayak gitu, kayak parade gitu. Pergi mereka 100.000 orang. Di sana pemerintah dituntut untuk menarik kembali tentara Amerika yang ada di Vietnam dan didesak untuk segera mengakhiri perang. Nah sejak saat itulah Wak, gerakan-gerakan yang menyerukan pesan damai pun semakinlah banyak dilakukan. Nah salah satu gerakan yang menentang invasi Amerika Serikat ke Vietnam adalah kaum hippies. Tahu kalian kaum hippies? Kaum hippies? Siapa nih Nat kaum hippies nih Nat? Kaum hippies inilah Wak yang nantinya punya andil dalam Woodstock konser ini. Gimana ceritanya simak bebas? Kaum hippies ya, yang turut andil di penyelenggaraan Woodstock ini. Terus guys ya, next. Baik, kita masuk lagi ke kisah ini. Kisah apa? Tentang kaum hippies nih ya. Gimana? Ini kaum hippies. Nah jadi Wak, kaum hippies ini mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960-an Wak. Nah kata hip merujuk pada Beat Generation atau generasi beat gitu, yaitu gerakan sosial dan sastra di Amerika Serikat. Nah mereka ini unik dan nyentrik, pasti kalian tahu kan, berambut gondrong, berpakaian warna-warni, hidup nomaden, dan sangat mendambakan kebebasan. Mereka ini suka ngelakuin hal di luar kebiasaan umum masyarakat saat itu Wak, dan membahas serta melakukan hal-hal yang saat itu dianggap tabu. Itu kebiasaan mereka, misalnya nih ya, mereka jadi vegetarian, pakai sandal jepit, atau juga kadang nggak pakai alas kaki sama sekali Wak. Mereka pakai kaos-kaos nyentrik, motif tie-dye itu dari mereka tuh. Sampai mengkonsumsi narkoboy untuk mendapatkan efek euforia dan imajinasi. Sebenarnya ada banyak juga Wak peristiwa yang melatar belakangi munculnya kaum hippies ini. Mulai dari perang Korea tahun 1950 sampai 1953 kalau nggak salah. Terus uji coba bom hidrogen Wak tahun 1954. Ada lagi gerakan hak sipil Afrika Amerika tahun 1960 sampai peluncuran satelit Sputnik 1 keluar angkasa oleh Rusia. Nah puncaknya adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Makin melejit lagi nih hippies. Nah sampai sini mungkin kalian ada yang sedikit heran, ini kenapa? Dan ada satu kaum lah kita bilang ya, tapi kemunculannya ini kebanyakan karena hal-hal seram, kayak perang sampai uji coba bom.
Nah ini nih Wak penjelasannya, aku coba jelasin dikit ya. Jadi Wak, para hippies ini percaya bahwa ada energi di dalam sebuah kerusuhan yang bisa membuat adrenalin ini semakin melonjak gitu loh. Dan terdapat ujung yang berbeda dari kerusuhan itu, yaitu cinta dan kasih sayang. Nah karena itulah Wak, mereka mendambakan semua manusia ini berjalan dengan cinta dan solidaritas. Bingung kalian Wak? Masih bingung? Gini lah ya, coba aku sederhanakan lagi macam mana ya. Intinya tuh ya, bagi kaum hippies nih ya, ketika terjadi kerusuhan itu adalah saatnya kita tuh untuk saling membantu, tolong menolong, dan juga ya berbagi kasih gitu. Itulah kenapa mereka ini menentang perang dan memilih melawannya dengan cinta. Ya sampai situ paham ya. Nah, singkat kok sebenarnya, ku aja bebelit-belit nongeng. Nah terus Wak, kita lanjut lagi. Di tahun 1967 di Haight-Ashbury, ini kayak sebuah distrik yang memang diambil dari nama perempatan di Jalan Haight dan di Jalan Ashbury di San Francisco. Tersebarlah poster acara Human Being yang dibuat oleh seniman Stanley Moss dan Michael Bowen. Nah poster ini Wak ditempel lah itu kan di mana-mana, di tiang listrik, di tembok apartemen, di dinding-dinding toko sembako di sana, sampai dekat kantor polisi pun ada. Nah konsep acaranya adalah ide budaya tanding dengan penolakan terhadap materialisme, peduli lingkungan, dan perlawanan terhadap perang Vietnam. Nah kaum hippies ini Wak juga dikenal dengan gerakan tandingan. Jadi budaya tandingan gitulah Wak. Nah budaya tandingan di sini tuh bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang memeluk satu atau lebih nilai-nilai budaya yang berbeda dengan kebudayaan dominan. Contohnya nih ya, Amerika saat itu kan kapitalis kan. Nah kaum hippies ini nanti akan menolak materialisme. Jadi dia bertolak belakang gitu Wak. Contoh lain, saat itu kan membicarakan seks itu kan dianggap tabu. Tapi bagi kaum hippies ya nggak apa-apa, bahas aja. Justru itu tuh sebagai bentuk ekspresi kebebasan mereka. Kayak gitulah sederhananya ini Wak, yang mereka tuh kayak sering bertolak belakang gitu loh sama masyarakat lainnya. Dah. Paham ya sampai situ ya. Nah kita kembali lagi ke poster Human Being tadi tuh loh. Nah di dalam poster itu juga tertulis bawalah makanan untuk dibagi, bawalah bunga, manik, kostum, bulu ayam dan simbal katanya gitu. Dan acara ini Wak berlangsung pada tanggal 14 Januari tahun 1967. Diperkirakan sekitar 20.000 orang hadir dalam acara itu Wak. Para pemuda-pemuda pun berkumpul lah di Taman Golden Gate. Mereka mengobrol dan bermesraan, dan beberapa band juga tampil nih Wak di panggung terbuka gitu. Dan kebanyakan dari mereka ini adalah band rock terkemuka yang memang masih merintis karir mereka pada saat itu lah Wak, seperti Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother. Penyair Allen Ginsberg pun hadir loh Wak. Dan FYI juga buat kalian yang mungkin belum tahu, Allen Ginsberg ini adalah penyair dari era tahun 1950-an dan dikenal sebagai elemen penting bagi Beat Generation Wak. Hadir di acara itu. Ramai kali memang acaranya Wak. Tapi yang buat aku kagum di sini adalah meski memang ramai riuh, nggak ada kekacauan loh selama jalannya acara. Indah kali. Bisa kalian tengok di YouTube, kayak berjalan penuh cinta dan kehangatan gitu loh Wak. Mereka saling tersenyum dan membagikan bunga kepada setiap siapapun yang lewat gitu kan. Itu disuruh bawakan bunga, apa-apa gitu. Nah dari situlah banyak yang menyebut gerakan ini sebagai gerakan bunga atau the flower power. Ya, nah gerakan bunga atau the flower power ini punya cara sendiri Wak dalam mengkritik pemerintah. Dan saat itu Amerika ini sedang mengalami krisis akibat perang Vietnam. Dari situlah mereka ini mulai melakukan protes kan. Nah bagi mereka cinta itu adalah bentuk perlawanan, cinta tanda kutip ya. Dan bunga menjadi senjata mereka. Bahkan nih Wak ya, dalam satu parade anti perang yang mereka lakukan, mereka ini kan sempat dihadang sama tentara lengkap bersenjata kan. Tapi tahu kan apa yang mereka lakukan? Mereka sematkan seputik bunga anyelir ke moncong senapan tuh dan membagikan bunga pada tentara-tentara tersebut. Hal ini memang sesuai dengan slogan mereka, yaitu make love not war gitu. Maka kayak gitulah, kayak gitu pula style hippies tuh. Nah di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 16 sampai 18 Juni tahun 1967, hippies ini menggelar festival musik bernama Monterey Pop Festival, mereka yang adakan. Dan acara ini dilaksanakan selama 3 hari dan dihadiri oleh sekitar 90.000 penonton. Di acara itu mereka bersenang-senang dengan musik, happy kayak gitulah. Dan acara ini pun berhasil menarik perhatian banyak orang dari seluruh penjuru negeri Wak. Dan dari situ juga lah mulai nih merebak informasi tentang kaum hippies yang hidup menyenangkan, bebas dan tanpa beban. Akibatnya jadi banyak lah itu anak-anak muda yang juga ikut dan juga ingin bebas dari tanggung jawab dan hanya ingin bersenang-senang aja.
Akhirnya mereka berbondong-bondong lah itu, Wak. Kabur semua dari rumah loh untuk pergi ke sana ke konser itu dan bergabung dengan hippies. Nah, puncaknya adalah ketika terjadi fenomena The Summer of Love, Wak, yaitu saat ratusan ribu orang berkumpul di Hague, San Francisco itu untuk mencari cinta, kebebasan, obat-obatan dan musik. Saat itu, Wak, jumlah populasi di Hague itu meningkat pesat sampai 5 kali lipat. Bahkan kepolisian San Francisco pun telah mengembalikan 758 remaja yang ketahuan kabur dari rumahnya, Wak. Dan kebanyakan dari mereka ini apa? Teler karena mabuk, seks bebas, makan gratisan, nggak punya uang saku. Nah, anak-anak muda ini, Wak, datang ke San Francisco tanpa mempertimbangkan akibat. Bisa jadi nanti aku kelaparan, bisa jadi aku jadi korban pemerkosaan, bisa jadi aku mendapatkan kebrutalan kehidupan di luar sana gitu kan. Yang ada di pikiran mereka pada saat itu ya mereka akan dapat dengan bebas nih datang ke sana dan akan disambut, dikasih makan, dikasih tempat tinggal dan cinta. Nah, melihat hal ini masyarakat khususnya para hippies terdahulu yang memang belum ketambahan sama remaja-remaja yang baru masuk nih, remaja-remaja yang kabur dari rumah, member-member baru ini sebenarnya udah mulai ngerasa resah, Wak, dengan keadaan ini. Anak-anak muda pendatang ini nggak punya tujuan apa-apa, hanya terbuai dengan fantasi hidup bebas dan bersenang-senang aja. Nah, dari situ sebenarnya udah mulai tuh muncul gerakan-gerakan yang pengen menyudahi hippies ini, Wak. Tapi saking banyaknya orang di sana, hippies ini tuh pun jadi kayak sulit untuk dibendung. Susah kali lah gitu, Wak, untuk menghentikan mereka nih. Justru semakin membesar, makin banyak lagi member-member mereka ini. Dan puncaknya adalah ketika festival musik Woodstock berlangsung. 69. Nah, sekarang barulah kita masuk ke Woodstock Concert and Art Fair 1969 ini ya. Jadi Woodstock ini adalah konser musik yang diadakan di tanah peternakan, Wak, seluas 240 hektar lah itu di Bethel, New York. Nah, acara ini berlangsung pada tanggal 15 sampai berapa tadi? 18 Agustus tahun 1969. Nah, kalian masih ingat kan tadi cerita tentang perang Vietnam? Nah, di kondisi pada saat itu yang lagi memanas-memanasnya, ada tuh 4 orang pemuda yang punya ide untuk membuat festival musik. Nah, mereka ini ingin membuat festival musik yang mampu mewakili satu generasi dan diingat sepanjang sejarah sebagai media mereka untuk menyerukan pesan cinta damai dan anti perang. Siapa 4 pemuda ini? Mereka adalah Michael Lang, Artie Cornfield, John Roberts, dan Joel Rosenman, Wak. Nah, dari mereka inilah akhirnya terbentuklah itu konser musik yang besar dan megah kali bernama Woodstock Music and Art Fair ini dengan tagline 3 Days of Peace and Music. Dan konser itu betul-betul besar kali, Wak, melibatkan 32 musisi terkenal pada saat itu, Wak. Nah, beberapa diantaranya siapa? Jimi Hendrix, Janis Joplin, kayak yang tadi aku bilang, Creedence Clearwater Revival, Richie Havens, The Who, The Grateful Dead, Santana itu hadir di situ. Dan festival ini dianggap sebagai salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah musik rock, Wak. Bahkan Woodstock ini masuk dalam daftar 50 peristiwa yang mengubah sejarah rock and roll versi majalah Mikasa Rollerblade loh. Nah, berita tentang diadakannya festival musik ini langsunglah itu dengan cepat menyebar luas kan, Wak. Dan tentu saja ini langsung mengundang antusias yang luar biasa bagi kaum siapa? Kaum hippies. Bahkan banyak yang menganggap bahwa festival ini adalah puncak perayaan kaum hippies dan juga ajang pesta pora untuk siapapun yang menolak agresi militer Amerika pada saat itu, Wak. Nah, bagi mereka, Wak, Woodstock ini adalah kesempatan melarikan diri dari rutinitas yang melelahkan sekaligus juga untuk bisa membagikan pesan persatuan dan perdamaian. Nah, awalnya, Wak, festival ini mau diadakan di Taman Industri Wallkill, New York. Tapi ternyata hal ini ditolak sama warga kota di sana. Karena kan mereka tahu kaum hippies ini barbar nih. Mereka suka konsumsi narkoboy, suka seks bebas. Warga kota pun yang jadi gak mau lah mereka didatangi oleh orang-orang hippies itu. Akhirnya sebulan sebelum acara dimulai, Wak, panitia ini pun mendapatkan lokasi baru di lahan peternakan sapi perah milik Max Yasgur namanya. Dah pindah lah ke sana. Nah, tadi kan aku bilang konser ini melibatkan 32 musisi ternama kan, Wak. Akhirnya aku cerita ini satu musisi yang sangat melegenda nih, yang jadi pemain pamungkas lah gitu dalam Woodstock Festival ini. Jadi ibaratnya dia ini kayak gongnya acara gitu lah, Wak. Siapa dia? Bisa kalian tebak? Jimi Hendrix. Betul, Jimi Hendrix. Aku pernah juga nih ya bahas musisi legend satu ini. Kalau kalian belum tonton, bolehlah nanti tonton videonya habis video ini ya. Nah, jadi, Wak, Jimi Hendrix ini tadinya dijadwalkan tampil pada tanggal 17 Agustus malam. Tapi karena lagi hujan deras, Wak, dan suasana kurang mendukung, acara pun akhirnya diperpanjang, Wak, sampai pada tanggal 18 Agustus tahun 1969. Nah, di
situlah Wak Jimi Hendrix ini tampil dengan memakai kemeja abu-abu, lengan rumbai-rumbai dia itu, celana jeans biru, potongan cat bray, dan bandana merah mudanya dia. Dia tampil memikau bersama gitar Fender Stratocaster-nya berwarna krem miliknya. Nah, di penampilan inilah Wak Jimi Hendrix menyampaikan kritiknya kepada pemerintah. Dan FYI sedikit nih Wak ya, sebelum Jimi Hendrix ini dikenal sebagai musisi, Jimi Hendrix dulu tergabung dalam Tentara Divisi 101 Angkatan Udara. Tapi karena 1-2 hal dia ini pun akhirnya dikeluarkan. Barulah kemudian dia ini menekuni menekuni bakatnya bermain gitar dan menjadi musisi. Nah, di perang Vietnam yang masih berlangsung pada saat itu, Wak, beberapa kerabat-kerabatnya Jimi Hendrix ada juga yang dikirimkan ke sana untuk bertugas di sana. Nah, dari situlah Jimi Hendrix ini merasa khawatir dengan kerabatnya yang ikut dalam perang itu, sehingga dia pun tergugah nih untuk menyerukan pesan-pesan perdamaian anti perang. Nah, pesan damai oleh Jimi Hendrix ini disampaikannya lah itu dengan cara dia menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat kan. Tapi ada yang menarik nih dengan cara si Jimi ini menyampaikan lagu ini, di mana dia menyanyikannya dengan melakukan improvisasi di bagian notasi dan melodi, Wak. Tapi yang jelas kalau disimak lagi dari segi psikologisnya musisi, Wak, ini yang dari aku baca dari artikel nih, Wak ya. Penampilan Jimi Hendrix pada saat itu menggambarkan rasa takut, suara tembakan dan raungan sirene ambulan. Dia ingin menampilkan rasa horornya perang lewat suara gitarnya itu loh. Barulah menjelang akhir lagu, Hendrix ini berlama-lama di beberapa kata, memperpanjang catatan dan menyuarakan kata free selama 6 detik, Wak. Bebas. Kalau misalnya dirangkum nih, Wak ya, kritikan terhadap pemerintah ada di bagian awal lagu. Memang nada mencekam yang ditampilkannya seolah ingin menggambarkan apa yang dirasakan kerabat-kerabatnya dalam perang Vietnam itu. Dan nanti di akhir lagu si Jimi Hendrix ini menunjukkan perasaan semangat yang positif apabila perang itu berakhir gitu. Nah, tapi Wak, di balik semaraknya performa Jimi Hendrix di Woodstock 1969 itu banyak juga nih kejadian-kejadian tidak menyenangkan lain di dalamnya. Kalian tahu nggak, sebelum acara dimulai sebenarnya acara ini udah jauh dari kata kondusif, Wak. Jumlah pengunjung yang semula diprediksi sekitar ya 150.000 masuk nih, muat nih, ternyata membludak 3 kali lipat sampai 450.000 orang, Wak. Hamin satu acara aja nih ya, ada sekitar 50.000 orang tuh udah datang duluan bikin tenda mereka di sana. Padahal panitia pun pada saat itu belum selesai nih persiapannya. Bilik tiket belum jadi, gerbang belum dipasang. Ya jadi makin gampang lah orang-orang nerobos masuk ya kan. Sampai mereka nggak bisa bedain nih mana yang punya tiket, mana yang nggak ada tiket. Tapi kok bisa kok Hamin satu tempat tiket belum jadi? Halo panitia, Hamin satu loh. Mungkin udah jadi, cuma penertibannya aja yang kurang kan. Ya gara-gara itu penonton pun makin nggak bisa dibendung lah, Wak. Dan bukannya menyuruh penonton tertib, atau minimal cancel dulu lah acara biar nggak rugi kan. Yang ada pada saat itu panitia malah mengumumkan bahwa festival musik Woodstock ini yang semulanya berbayar kami ubah gratis, katanya. Jadi gratis, kalian masuk nggak usah bayar. Makin banyak lah itu yang datang, Wak. Mumpung gratis. Yang nampil siapa? Jimi Hendrix, gratis. Apa nggak banyak orang datang? Dan hal ini pula lah yang membuat sepanjang jalan pun penuh mobil, Wak. Udah kayak tempat parkir. Sampai ratusan kilo macetnya. Sampai-sampai nih, Wak, panitia itu harus bawa helikopter buat ngangkut itu para pemain musik itu dari hotel untuk ke tempat konser. Nggak bisa lewat dari bawah, dari darat, naik atas. Dan selain itu juga, Wak, selama acara ini berlangsung juga terjadi yaitu krisis makanan dan minuman. Pengunjung yang membludak membuat makanan yang disediakan tuh ya udah jadi nggak cukup. Bahkan hotel penjual burger dan hotdog pun sampai dibakar oleh pengunjung karena memang udah nggak sabar kali mereka waktu ngantri makanan tuh. Panitia acara juga sambil teriak-teriakan dari atas panggung minta mereka tolong tertib buat kalian yang punya makanan berlebih, tolonglah dikasih ke kawan-kawannya ya. Kayak gitu. Penduduk sekitar dibantu juga sama polisi setempat memang akhirnya langsung mendonasikan 10.000 roti lapis, Wak. Mereka sumbang lah, apalagi minuman botol kalau ada kasih, buah-buahan kasih, makanan kalian kasih. Buat apa? Buat nonton konser. Baik pula warga di sana ya. Dan gak sampai situ aja, Wak. Di sela-sela acara itu berlangsung, turunlah itu hujan deras kan. Makanya jadi diperpanjang acara itu yang awalnya berakhir 17 jadi 18 kan. Turunlah hujan deras tuh. Tapi Wak, hujan deras ini tidak menyurutkan sama sekali semangat para penonton. Yang ada mereka tuh rela berkubang ria di lumpur tuh, bertelanjang kaki demi menikmati konser itu. Mereka semua tetap berbahagia, Wak. Semarak kali lah pokoknya. Mereka bernyanyi, berbagi makanan, pakaian, selimut, tenda, sampai ke alkohol dan itu tadi tuh, narkoboy. Woodstock 1969 ini sebenarnya juga ada film dokumentarnya, Wak. Dokumenternya. Film ini dirilis pada tahun 1970. Buat kalian yang penasaran nonton ya tonton lah ya. Dan di
di dalam film dokumenter itu ada seorang pria yang berkata dengan semangat bahwa saya pikir ya acara ini sangat bagus, anak-anak muda di sini tertawa, mereka enjoy, mereka sudah kehilangan banyak hal dan kinilah saatnya mereka menjadi diri mereka sendiri katanya. Dan acara itu dianggap sebagai surga bagi kaum hippies pastinya karena di sini mereka bisa dengan mudah mendapatkan semua jenis obat-obatan, Wak. Wow. Acid, opium, kokain, marijuana, ada semua di sana. Dan selama acara berlangsung banyak juga peserta yang menjual LSD, peserta pengunjung yang menjual LSD dengan harga yang sangat murah, Wak. Nah, LSD ini termasuk dalam narkoba yang bersifat halusinogen. Dan akibatnya banyaklah itu penonton yang jadi teler, jadi high itu. Bahkan nih, Wak, ya, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat, ada sekitar 797 kasus penyalahgunaan narkoba di Woodstock 1969. Dan gak berhenti di situ aja, meskipun acara telah selesai pada tanggal 18 Agustus tahun 1969 itu, Wak, pengaruh Woodstock ini masih sangat terasa. Karena sejak diadakannya acara itu, orang-orang tuh menjadi lebih bebas lagi, menjadi lebih terbuka lagi, Wak. Dan hal ini pun sebenarnya memang sesuai dengan slogannya mereka tentang kebebasan. Tapi karena tidak disertai dengan tanggung jawab, akibatnya yaitu narkoboy, muncul juga banyak penyakit menular seksual baru, Wak, gara-gara itu. Sampai nih ya, masalah aborsi meningkat. Dan ada lagi penyakit gonorrhea. Nah, penyakit ini meningkat pesat sejak tahun 60-an dan memuncak pada tahun 70-an. Bahkan sejak tahun 1973, Wak, tercatat sudah terjadi aborsi sekitar 60 juta kali. Sejak konser tuh. Tapi Wak, yang jelas terlepas dari segala pro dan kontra selama acara ini berlangsung, Woodstock 1969 diakui oleh banyak orang sebagai tonggak perubahan yang dibutuhkan masyarakat di sana akan harapan untuk hidup dalam damai. Banyak orang percaya bahwa acara ini adalah puncak perlawanan kaum hippies di mana semua yang mereka perjuangkan akhirnya terwujud, yaitu apa tadi? Perdamaian, musik, dan keharmonisan hidup. Dan Woodstock 1969 ini juga menjadi bukti nyata bahwa semua orang bisa berkumpul bersama untuk menikmati musik dan merayakan perdamaian. Oke ya, jadi itu tadi sedikit sejarah festival musik yaitu Woodstock 1969, festival musik terbesar dan termegah di era 60-an yang juga terus dikenang sampai hari ini. Dan seperti biasa aku juga pengen banget dengar pendapat kalian tentang cerita tadi, khususnya buat kalian yang pencinta festival musik mungkin. Bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Dan apa pendapat kalian soal cerita ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya, Wak. Yuk kita lanjut berdiskusi di sana. Kalau aku pribadi, Wak, ya aku sebenarnya suka dengan pesan yang mereka serukan tentang perdamaian, cinta, dan kebebasan. Tapi perlu diingat juga, kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Halo, ini berdempetkan, bergandengan, nggak bisa dilepas ini. Jadi jangan cuma kau mau bebas saja, jangan mau kau senang-senang aja. Harus dibarengi dengan tanggung jawab juga dengan apa kebebasan yang sudah kau pilih. Ya. Dan yang paling ingin aku ingatkan lagi apa, sayang, jauhi narkoboy. Jauhi narkoboy. Jangan pernah kalian sentuh narkoboy ya. Say no to apa? Drugs. Pintar. Dan sebenarnya kalau bahas tentang konser kayak gini, Wak, aku tuh dulu pernah bahas tentang Fire Festival. Festival yang digadang-gadangkan akan menjadi festival terbesar era ini kan, sekali hasilnya zong. Buat kalian yang belum tonton, boleh juga nanti tonton Jimi Hendrix. Habis nonton Jimi Hendrix, nontonlah Fire Festival yang pernah aku buat ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Sumpah udah gak ada gaya lagi untuk thumbnail, gimana? Masih gitu. Bye. Aduh. Wah, mantap guys. Terima kasih penjelasannya Mbak Nadia. Semoga semakin sukses dan semoga bisa menjelaskan sejarah Woodstock yang pertama itu. Oke guys, sekian, sudah cukup sekian reaksi saya
tentang sejarah Woodstock. Sampai jumpa di video reaksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.